Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel melanjutkan pekerjaan motornya Pak Dokter. Penjelasan perhatikan ini. Oke Mas Bro, ini adalah motor S90 ya. Motor ini melanjutkan motor yang CG kemarin kan sudah pulang toh. Kemudian ini langsung masuk ya. Nah, ini juga begitu pesanan Pak Dokter, kelistrikannya disamakan dengan yang sebelumnya ya, berarti yang sebelumnya cocok menurut Pak Dokter. Oke. Jadi yang pertama yaitu tetap menggunakan platina. Perhatikan, menggunakan platina. Kemudian ini kan pengapiannya, platina ini pengapian. Jadi di sini ada pengapian dan ada lampu-lampu kelistrikannya itu tadi. Oke, nah kemudian pengapiannya platina tetap ya. Oke, berarti voltasenya rendah ya. Nah kemudian ini dan ini lampunya pesannya Pak Dokter minta dibikin terang sama seperti yang sebelumnya itu tadi. Oke, nah penjelasan perhatikan. Saya turunkan ke bawah dulu ya. Saya turunkan ke bawah. Oke, Mas Bro. Jadi ini prinsipnya begini cara kerjanya. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan kita harus melakukan koreksi dulu Mas Bro ya. Oke, ini begini. Kalau bentar kata sayang. Oke, menghadapnya begini. Ini kan di atas toh. Nah, oke kita taruh di bawah dulu. Oke. Kalau misalkan kita mau menggunakan nomor, ini kita kasih nomor ya. Di sini 1. Maksudnya ini Mas Bro, 1. Oke. Ini harus dari atas sayang ya. Kalau nggak di atas nggak bisa nih. Bisa harus dari atas nih. Iya. Sampai agak ke sini, guys. Ini lihat bentar. Dari atas. Oh, begitu. Ya, wes. Sudah. Nah. Tak geser lagi, biar pas sampai nggak usah susah gitu loh. Oke, nah begini ya Mas. Sudah? Ya. Oke Mas Bro, sebelum kita melakukan pekerjaan, sebelum kita melakukan tindakan, maka kita harus wajib mengoreksinya dulu. Oke, yang pertama, sepul ini ya, cara kerjanya, kalau misalkan ini kita kasih nomor 1, ya ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, misalkan begitu ya. Nah, yang 1 sama 4 ini tadi, jadi berhadapan Mas Bro ya. Itu punyanya, misalkan ini punyanya pengapian ya, punyanya pengapian, berarti pengapian ya. Oke. Punyanya pengapian. Nah, ini 1 sama 4. Jadi kalau kita kasih tanda katakanlah begini. Nah, sini ini sama. Nah, begini. Oke. Kemudian yang berikutnya nomor 2 sama 5 ini itu misalkan punyanya lampu ya. Yang ini lampu. Nah, lampu yang ini juga lampu sama. Kalau kita kasih tanda bulat, di sini bulat, misalkan begini. Nah, bulat begini. Oke. Kemudian yang satunya ini itu ketemunya misalkan kita kasih tanda kotak, kita ketemunya tanda kotak. Begini. Oke Mas Bro ya, jadi saling berhadapan. Oke, itu prinsipnya. Oke Mas Bro, kemudian arah gulungannya, lilitan yang sebelah sini dan lilitan yang berikutnya itu tidak boleh sama. Jadi kalau misalkan ini satu arah jarum jam, searah jarum jam, ini membalik. Searah jarum jam, ini membalik. Berarti sini searah jarum jam, sini membalik. Jadi kalau kita ngomong katakanlah ini, pengapian ini kan sipul pengapian toh di sini. Nah, serabutnya ini kecil Mas Bro. Kapatnya ini paling kecil sendiri ya, karena pengapiannya pakai pengapian platina, kemudian platinanya menggunakan platina AC. Oke, nah kemudian kalau ini misalkan searah jarum jam ya, kemudian ini membalik, searah jarum jam membalik. Nah berarti Mas Bro, kalau ini searah jarum jam berarti sini membalik pelan-pelan ya, searah jarum jam membalik, searah jarum jam membalik. Oke, jadi sini searah jarum jam, sini membalik. Begitu juga di sini ya. Kalau di sini searah jarum jam, misalkan searah jarum jam membalik, searah jarum jam membalik. Nah, berarti sini searah, sini membalik. Pokok yang berhadapan ini pasti membalik, Mas Bro. Oke, itu sistemnya, cara kerjanya pada komponen semacam ini. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Kemarin juga ada yang bertanya, Mas, apa efeknya kalau misalkan tidak sesuai? Ya, kalau tidak sesuai, saya bilang tidak sesuai, Mas Bro ya. Contoh misalkan ini searah jarum jam. Kemudian sini searah jarum jam. Padahal menurut hitungannya, kalau ini searah jarum jam, berarti yang sini membalik. Kalau ini sama arahnya, yang diartikan adalah salah, maka hasilnya adalah
outputnya ini menurun Mas Bro. Jadi outputnya menurun. Oke, ya. Jadi rugi kan kita kalau sudah menggulung keliru tapi outputnya malah menurun. Nah itu. Nah kemudian madep aku. Oke Mas Bro, itu adalah pada teori kalau lilitannya semacam ini. Dan perlu penjenengan sadari bahwa lilitan itu adalah seni. Ini juga menjawab pertanyaan ini yang kemarin banyak bertanya itu. Lilitan itu adalah suatu seni, ya. Bukan harus semuanya contoh kayak gini membalik searah, membalik searah, membalik searah. Bukan hanya seperti itu saja. Ya, itu tergantung kebutuhan sama maritnya ini tadi. Oke. Contoh lagi ini misalkan, pada motor 3 fase itu malah searah semua. Motor itu semuanya searah. Ya, cuma dia lompat-lompat. Jadi dari 1 lompat ke 3, lompat ke dari 3, 4, 5, lompat ke 6 kayak begitu. Jadi lompat-lompat. Selisih 2 kayak begitu. Oke. Nah, contoh lagi pada punyanya Shogun SP, ya. Pada Shogun 125 SP, ya. Itu malah dari satu gulungan dia bisa lompat ke gulungan yang lainnya jauh sekali, kemudian kembali lagi ke sebelahnya dan muter lagi. Contoh semacam itu. Jadi seninya banyak sekali Mas Bro. Nah, itu kalau tidak kita ikuti, ya, maka outputnya akan mengecil. Jadi intinya adalah semuanya adalah dari hasil. Jadi begini, kalau penjenengan itu hasilnya adalah tidak seperti apa yang diinginkan, berarti salah tekniknya. Itu aja intinya. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya? Jadi intinya adalah kepada hasil. Kalau hasil itu tidak sesuai apa yang diinginkan atau dia malah menurun, berarti teknik penjenengan adalah salah. Oke, sekarang ke bawah lagi. Nah, ini mana tadi yang kecil ini? Kawat ini sama kawat sebelahnya kan beda toh. Memang diperuntukkan beda ya. Yang ini kan kawatnya untuk platina ya. Nah, sekarang begini. Kalau saya keluarkan, ya ini untuk platina ya. Siap-siap Mas Bro, kalau sudah urusan sama kelistrikan, penjenengan siap-siap mumet, siapkan obat sakit kepala, ya. Nah, ini perhatikan, ini adalah searah jarum jam, searah jarum jam. Oke, ya sini harusnya membalik, sini. Sekarang saya putar sini, saya begini. Apakah ini membalik? Bentar. Ya, ini perhatikan, ini adalah searah jarum jam, searah jarum jam, searah kan? Kalau gini searah jarum jam. Nah, yang sini harusnya membalik, nah, harusnya membalik ya. Mana ini? Nyangkut di sini. Oh, sambungannya ini. Oke. Nah, putar ke sini. Apakah ini membalik? Harusnya membalik. Ini searah juga Mas Bro, searah juga. Nah, ini masih tertutup loh, searah juga, searah, bukan membalik. Ini kan gulungnya begini loh, searah. Oke, perhatikan lagi, searah, searah, arahnya sana. Oke, saya balik ke sini, ini arahnya, arahnya ke sana juga, ke sana. Oke, saya pastikan dua komponen ini keliru Mas Bro, ya, karena sama-sama searah jarum jamnya. Oke, sekarang saya ambilkan yang lainnya. Mana yang lainnya? Ini. Ntar, kita ngambil dari mana nih? Contoh ini ya, ini kan searah toh, searah jarum jam. Sebelahnya sini maka harusnya membalik. Ntar. Kemana nyari arahnya? Ya, ini. Saya potong saja Mas Bro, biar paham.
Orang ini juga mau digulung ulang. Oke, penjelasan perhatikan. Ya, ini adalah searah jarum jam. Searah. Kelihatan sayang ya. Kemudian ini adalah membalik seharusnya ya. Apakah ini membalik? No, membalik kan? Membalik. Gini Mas Bro. Yang dimaksud membalik itu begini. Ini kan gulung toh. Gulungnya searah. No, searah. Oke, searah. Arahnya ke sana. Kemudian ini gulungnya ke sini, do membalik. Membalik, do membalik. Oke, membalik. Berarti bener searah membalik. Nah, kemudian ini harus searah. No, bener searah. Ini gulungnya searah. No, searah. Searah. Oke. Ini harusnya membalik. Nah, ini searah. Ini gulungnya loh searah. No, searah. Padahal harusnya membalik. Ini harusnya searah. Apakah ini searah? Nah, ini harusnya searah, tapi ini malah membalik. Loh, ini membalik. Membalik Mas Bro. Padahal seharusnya searah. Oke. Nah, ini yang satunya ini. Yang satunya ini mana ini? Ini membalik ini. No. Membalik. Membalik. Oh, ini searah. Sorry. Ini searah. Yang satunya ini searah. Loh, gulunya kan begini toh? Gulunya searah begini. Ada paku. Oke, Mas Bro. Jadi menurut pandangan saya, ini namanya berantakan, Mas Bro. Oke, pada prinsipnya adalah searah membalik, searah membalik, searah membalik. Oke, dan penjenengan bisa melihat sendiri. Ya, ini arahnya pada berantakan. Hasilnya apa? Hasilnya ada outputnya. Oke, kita tidak bisa melihat kalau tidak hidup. Oke, bisa dipahami. Kalau dites pakai avometer, sama. Yang penting tidak nyentuh ke min ini tadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini adalah pengen membuat full wave. Oke, Mas Bro. Jadi kita mau membuat full wave, ya. Maka kalau kita gunakan kawat seukuran ini, maka dipastikan nanti akan kurang besar outputnya, Mas Bro. Ya, tidak sesuai apa yang diharapkan oleh kiprok itu tadi. Oke, karena kiproknya minta kawat kurang lebihnya sekitar 0,9 sampai 1 mili. Oke, maka bagaimana? Ini kita keluarkan semua. Nah, kemudian yang kita pakai adalah sepul platinanya ini, karena sepul platina ini masih kita gunakan. Cuman arahnya yang satunya itu adalah kebalik, maka kita luruskan. Oke, Mas Bro? Siap. Nah. Mungkin sampai pandang ini Mah ya. Mana sendok? Anu sih. Sik. Iya. Duduk dulu Adik. Sudah tinggal jauh. Ini dibongkar ya? Iya. Oke, Mas Bro. Nah, ini sudah keluar semua ya. Tinggal yang dua ini. Yang dua ini adalah untuk platina. Nah, ini biar penjelasan lebih jelas ya. Ini kan gulungnya begini. No, searah jarum jam. Oke. Searah jarum jam kan sana. Oke. Nah, kemudian kalau kita putar ke sini lagi, ini kan searah toh. Harusnya ini kan membalik. Nah, ini searah juga loh. Searah. No, searah.
Harusnya itu gulungnya itu adalah arahnya ke sini. Harusnya ke sini. Oke, sudah. Maka ini akan kita keluarkan. Oke, sayang. Sudah. Ini. Mendusul. Karena ini pakai lagi ya, Bu? Hah? Pakai lagi? Iya, yang ini. Kan kawatnya ini nggak ada, saya. Nah, ini kok dibersihin. Iya. Bersihin, yang satunya enggak. Saya diganti itu. Kawatnya beda soalnya. Ini kawatnya sama kan. Dililitkan di sini. Oke, Mas Bro. Ini tadi kan searah ya. Searah jarum jam, muter ke sini. Ini carikan tempat biar aman, kasih kelonggaran nanti ya. Ya. Nanti kita atur, nanti ada ikatannya ini. Nah, ini searah, maka ini membalik. Nah, ini namanya gulung membalik. Oh, membalik. Ayah, kan berisik nak. Coba sayang, coba sayang. Tidak. Apa sih? Nanti masuklah sawannya. Harus melilit ke kaki ya. Ini narik, ini untuk narik gini, narik biar kencang. Kalau nggak kencang nanti apa? Bisa timbul getaran nanti. Kenalan terus lepas. Banyak nih. Udah sayang. Oke Mas Bro, dan pastikan kawat gulungan ini jangan sampai ada yang nyentuh ground ini tadi, ya. Sebelum memang kita taruh di ground. Dan nanti untuk full wave kan tidak boleh nyentuh ground. Oke, contoh ini kabelnya warna apa ini? Warna hitam, hitam, hitam. Oke, saya turun ke bawah, turun ke bawah. Nah, hitam. Oke, pakai ohmmeter ya, ohmmeter. Jadi ini kalau kita tempelkan maka dia nyambung. No, nyambung. Kelihatan sayang ya? Kelihatan sayang ya? Iya. Nyambung. Nah, ini kawat. Nah, ini ya, warna hitam ya. Kita tempelkan begini. Ini kalau kita tempelkan min, ya ground ini tidak boleh nyambung. Kalau nyambung berarti konsleting. No, tidak ada kan? No, tidak ada. Oke. Kalau kita sambungkan sama ujung, mana ini ujungnya? Oh, ini ujung. Nah, kalau kita sambungkan sama ujung,
dia akan nyambung. No. Nyambung. Oke, kita tempelkan di sini tidak nyambung. Nah, maka dinyatakan aman. Terus kita kawal terus. Soalnya kalau kita gulungnya tidak ngawal, nanti pas ngantuk nyentuh massa, ya, kecepit sama massa, nanti bisa rugi. Kecepit massa, nanti penjenengan akan mengulang lagi karena tidak boleh. Oke, Mas Bro ya. Sayang, lama nanti sudah. Labusi, labusi. Tinggal sih sayang, es mari kok. Sakit ya, kaki. Ya apa mah? Namanya kerja ya gini, mana ada kerja tidak tersiksa. Labusi. Sudah. Oke Mas Bro, jadi ini hasil sementaranya ya. Yang pertama kita awali dari gulungan ini tadi. Jadi gulungan ini yang pertama adalah searah jarum jam, ya. Yang sini membalik. Nah, jadi searah jarum jam ini membalik. Ini sudah kondisi sampai terakhir ini ya. Nah, kunci rahasianya adalah kita gunakan pakai avometer. Jadi kita pakai ohmmeter. Nah, ini kalau kita tempelkan begini kan, nah nyambung. Oke, ini sudah kita kupas. Ya, kita tempelkan begini. Ini kalau kita tempelkan sama massa, ini massa tidak nyambung. Massa mana saja tidak nyambung. Oke, kalau kita sambungkan dengan ujungnya, jadi lilitan ini, ujung lilitan ini nyambung. No. Oke, jadi ini masuknya ke hitam sini loh, hitam, masuk ke hitam, masuk ke sini loh, hitam. Oke, nah ini nyambung. Oke, sama massa tidak nyambung. Berarti ini benar, ya, tidak ada yang konslet namanya. Oke. Nah, jadi searah jarum jam membalik jarum jam. Nah, kalau ini searah jarum jam, ya kan? Ini membalik. Searah jarum jam, maka ini membalik. Searah jarum jam membalik, searah jarum jam membalik, searah jarum jam membalik. Nah, jadi ini lilitannya adalah membalik. Membalik. Habis itu nanti searah lagi. Searah lagi, ini membalik, ini searah lagi. Oke, Mas Bro ya. Bagus ya. Di-skip. Oke Mas Bro, ini kalau sudah urusan dengan perkabelan, dengan kelistrikan, jangan panjenengan skip. Nanti panjenengan bakal kesusahan, ya. Oke, nah itu panjenengan lihat yang sebelah sana, itu juga motor platina itu. Ulung ini. Ya ulung. Sini sayang. Oke Mas Bro, no, pakai platina itu. Ada platinanya. Pakai lampu mungkin bisa nggak ya? Oh ya, yes. Itu ada platinanya Mas Bro. Ntar saya goyang. No, saya goyang. Ntar ya. No, itu platina itu di dalam. Sudah. Oke, mundur. Nah, ayo ke sini sayang. Oke, nah ini kompet tutup Dika. Sudah selesai toh. Oke. Platinanya pakai kondensornya satu, tuh gini kabelnya satu maksudnya. Nah, berarti ini pakai yang AC ini atau magneto, ya pakai magneto ini. Oke, berarti sekali kontak, ini saya kontak, oke, sekontak tanpa aki dia bisa hidup Mas Bro. Yang mana?
Oke Mas Bro, udah matikan Dika. Pasang lagi ya, pasang semuanya ya. Oke, kita lanjutkan ke sini. Nah, oke. Ini ngantuk sudah kalau sudah urusan sama lilitan ini Mas Bro. Oke, yang gulung pun juga ngantuk ini ya. Kalau sudah urusan sama lilitan ini. Dik, RPM-nya sesuai no ya Dik? Iya. Tensioner, stasioner itu. Nah, kayak begini Mas Bro. Kenapa harus saya tarik mundur lagi? Karena ini ada yang tercepit. Nah, kabel ini Mas, lilitan ini Mas Bro, jalurnya ini kecepit ya. Kalau kecepit nanti ketarik. Ini kata ketarik loh, ketarik. Padahal ini harusnya agak kecepit ini. Sampai di mana tadi jepitnya ini? Oh, di sini. Sudah. Nah, terbuka. Oke. Jadi ini kecepit. Oke, kita keluarkan dulu. Kita lanjutkan gulung lagi. Ini membalik ya, membalik jarum jam. Nah, ini gunanya untuk ditahan di kaki ya, supaya ini kuat ya, supaya keluarnya ini bagus nih. Sudah. Oke Mas Bro, jadi ini hasil akhirnya ya. Ayo ke bawah biar paham. Oke. Nah, ini yang sepul platina ini dengan ini, ya kan? Kalau ini pertama menghadapnya adalah searah jarum jam, maka di sini membalik. Oke. Nah, karena ini searah jarum jam, maka sebelahnya ini membalik. Searah ini membalik, ini searah, terakhir adalah membalik. Nah, ini buktinya di sini loh. Ini membalik ini. Gulungannya membalik terakhir ini. Nah, ini saya kasih contoh ya. Contoh pada kasus ini misalkan ya di tengah jalan terjadi putus atau insiden apa saja yang mengakibatkan harus terputus. Nah, ini kan terputus toh. Oke, ini bisa disambung. Pokok yang penting sambungannya penjenengan arahkan keluar saja. Jadi kayak gini ya. Ini nanti disambung begini. Bentar. Harus dikupas ya, dikupas. Oke. Nah. Oke, setelah dikupas yang satunya juga harus dikupas ya, satunya harus dikupas juga ini. Dikupas ya, pas. Nah, setelah dikupas, panjenengan carikan kabel tis kabel bakar bisa ya, kabel bakar. Bentar. Ini. Alhamdulillah ya Allah. Oke Mas Bro. Nah, ini langsung panjenengan kepang atau panjenengan puter ya. Panjenengan puter juga bisa. Nah, dikepang saja Mas Bro. Dikepang saja lebih mudah. Nah, dikepang. Dika, ambilkan di tang dik.
Harusnya tang merah dik harusnya. Nah. Oke. Ini penjaringan solder juga lebih baik ya. Oke, udah, reng, masukkan ke sini. Wis. Oke mas bro, nah ini kabel bakarnya ini masuk ke sini nih. Oke, mau dibakar monggo. Nah, gini mas bro. Jadi misalkan terjadi insiden ya, maka penjenengan bisa melakukannya semacam itu. Ya, intinya dia tersambung tapi kondisi aman kan gitu toh. Nah, ini oke. Yang kabel besar ini yang akan kita gunakan menggunakan full wave nih ya, 1 2 3 4 ini. Ini adalah untuk platinanya. Oke. Nah, sama yang platina ini kalau kita pakai ampermeter ya, kita pakai ohm ya. Ini kalau kita sambungkan nempel. Nah, oke. Ini kalau kita ambil, ini tembusnya kan hitam toh. Hitam tembusnya sini. No. Sini. Oke. Sudah. Ini kalau kita tempelkan massa maka tidak nyambung. Nah, kalau kita tempelkan sama ujungnya, nah ujungnya ini Mas Bro. No. Nyambung. Oke. Nah, karena ini outputnya adalah satu, outputnya yang untuk platina, maka ini kita sambungkan ke massa. Jadi ini kita putar-putar. Ini kita putar-putar ya. Nah, putar sini, ini ketemunya ke massa ini. No, Mas Bro, ini ada massa Mas Bro. Nah, massa yang sudah disiapkan ini tadi ya, nempel di sini, ini. Jadi kalau sudah nempel ke massa, ini kalau disolder ya. Nah, oke Mas Bro, jadi penjenengan kalau tusuk solder ini masih menggunakan bawaannya, maka panahnya tidak akan nyampe di puncuknya ini Mas Bro. Ya, maka penjenengan ganti, ini ada tusuk solder sendiri yang kualitasnya bisa penjenengan kondisikan. Oke? Nah. Nah, sehingga hasilnya bagus Mas Bro ya. Artinya dia matang bener gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau mengetes ya, ini sudah di sini warna hitam nih ya. Ini kalau kita tempelkan massa langsung nyambung. No, karena ini sudah nempel massa. Oke, jadi mau tidak mau yang ini langsung menjadi plus Mas Bro. Ini menjadi min. Oke, sekarang beda yang satunya ini tadi. Yang satunya ini kan belum ada min dan plusnya. Karena mau kita pakai full wave. Ya, nah ini kalau kita kupas dua-duanya, nah kita kupas, oke, satu terkupas, satu juga sudah terkupas. Ini kalau kita tempelkan di sini, no, ini sama sini, no, nyambung. Oke, kalau kita tempelkan sama massa, dia tidak nyambung. Nah, kenapa begitu? Karena ini adalah dasarnya full wave adalah lilitannya tidak boleh ada yang nempel massa, karena lilitan ini tidak boleh ada namanya. Ya, jadi nggak ada yang namanya min dan plus. Ini masih semuanya keluar begini. Oke Mas Bro ya. Oke. Udah paku Mak. Oke Mas Bro. Kemudian inti daripada tutorial kali ini, inti daripada penggulungan kali ini yaitu yang pertama, penjenengan tidak boleh keliru gulungnya.
ya, arah gulungannya. Jadi yang pertama adalah arah gulungannya. Kalau arah gulungannya itu tidak sesuai apa yang diinginkan oleh motor ini, tidak sesuai yang diinginkan oleh magnet ini tadi, maka outputnya akan kecil. Oke, jadi yang pertama adalah dasarnya arah gulungan. Yang kedua, penjenengan tidak usah memikirkan berapa banyaknya ini, Mas Bro. Ya, karena ini kan sudah ada tempatnya segini. Masa segini mau penjenengan isi sampai melebihi begini kan tidak mungkin toh. Ya, maka ya ikutin aja dah tempatnya itu tadi. Lebih baik lebih daripada kurang. Ya, kalau kurang pasti kekurangan, kalau lebih nanti kan bisa diatur. Oke, jadi yang pertama adalah arah gulungan. Yang kedua adalah ikutin dudukannya ini, Mas Bro. Jadi isinya itu ikutin dudukannya ini. Oke, yang ketiga adalah besarnya kawat ini. Jadi besarnya kawat ini sangat-sangat mempengaruhi. Oke, jadi penentuan besarnya kawat ini tadi. Jadi ada 3 ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah baru kerapian. Jadi kerapian itu nomor terakhir. Walaupun penjenengan gulungnya rapi, ya, tapi arah gulungannya salah, maka hasilnya nihil, Mas Bro. Walaupun penjenengan gulungnya rapi, ya rapi bener, tapi besarnya kawat ini tidak sesuai, maka hasilnya juga nihil. Kemudian penjenengan pastikan bahwa kerapatan ini sangat penting. Jadi jangan sampai getar-getar kayak begini. Nah ini kan nanti getar-getar toh, goyang-goyang toh. Oke, ini nanti harus penjenengan ikat bagaimana supaya atau diamankan isolatif atau apapun, yang penting ini tidak ada gerakan yang bergerak-bergerak nanti, Mas Bro. Karena ini bisa mengakibatkan lecet nanti. Nah, contoh kayak begini. Ini di masing-masing posisi, di masing-masing ujung saya ikat sama tali tuh. Apakah aman, Mas? Apakah kuat, Mas? Kuat dan aman. Oke, penjenengan kondisikan nanti. Pokok intinya kawat ini jangan sampai bergerak bebas begitu. Ya, nanti bisa membahayakan dengan kawat yang lainnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi yang terpenting adalah arah gulungan, kemudian besarnya kawat yang dibutuhkan, ya, kemudian baru kerapiannya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, Mas Bro, saya rasa cukup sampai di sini. Soalnya ini kalau kita teruskan masih panjang dan urusan saya juga masih banyak sekali. Ya, saya cukupkan sampai di sini edisi penggulungannya ini tadi. Nanti jika ada waktu kita ulas lagi ke tahap berikutnya. Ya, oke. Cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Oke, biar sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.